Selamat datang kembali di Motekar Channel. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang saya yakin sering banget kita dengar, bahkan mungkin kita pakai sendiri dalam obrolan sehari-hari. Pasti pernah kan dengar orang ngomong campur-campur gitu? Kayak, aku baru back from kantor. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal frasa back from ini, biar kita makin paham kapan dan gimana cara pakainya yang paling pas. Oke, kita langsung aja ya. Jadi, apa sih sebenarnya arti back from itu? Apa cuma sekedar kembali dari? Ternyata jawabannya sedikit lebih seru dari itu. Nah, ini dia nih kuncinya. Back from itu ternyata nggak cuma buat ngomongin kita kembali dari sebuah tempat fisik, kayak kota atau kantor. Frasa ini juga bisa berarti kita pulih atau berhasil keluar dari sebuah kondisi atau situasi. Misalnya, sembuh dari sakit atau selamat dari bahaya. Inilah yang bikin idiom ini jadi keren dan fleksibel banget. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat contoh yang pertama dulu ya. Ini penggunaan yang paling umum, yang paling sering kita dengar dalam obrolan santai. Nah, contohnya begini. Dia baru saja back from liburan di Bali dan terlihat sangat segar. Kedengarannya pas banget kan di telinga? Kalimat kayak gini tuh udah biasa banget kita dengar atau bahkan kita ucapkan. Jadi, kalau dalam konteks liburan ini, artinya ya simpel aja. Baru saja kembali dari atau pulang dari. Kalau di bahasa Inggris aslinya, ya persis kayak she just got back from her vacation. Gampang banget kan? Lugas dan langsung ke intinya. Jadi, kesimpulannya, untuk contoh yang pertama ini, back from dipakai buat situasi yang santai, umum, dan sama sekali nggak ada unsur daruratnya. Oke, jelas ya sampai sini? Nah, ini nih bagian yang serunya. Ternyata frasa back from ini juga bisa loh dipakai buat konteks yang jauh lebih serius, bahkan dramatis. Yuk kita lihat. Coba dirasain bedanya. Tim dokter berhasil membawanya back from. Wah, kerasa kan? Nuansanya langsung beda. Lebih berat, lebih genting. Ini jelas bukan lagi ngomongin tempat liburan. Di sini maknanya jadi dalam banget, artinya membawanya kembali dari sebuah kondisi yang kritis. Coba kita lengkapi kalimatnya. Misalnya, membawanya kembali dari ambang kematian. Wow. Nah, dalam bahasa Inggris, ini mirip banget sama ungkapan to bring someone back from the brink, yang artinya ya menyelamatkan seseorang dari bahaya besar. Jadi, poin pentingnya di sini adalah untuk konteks seperti ini, back from itu dipakai untuk situasi darurat yang menyangkut hidup dan mati. Ini nunjukin betapa hebatnya satu idiom ini bisa punya makna yang begitu mendalam. Oke, kita udah lihat dua contoh yang beda banget. Sekarang, ayo kita sandingkan keduanya biar gambaran lengkapnya makin jelas. Nah, dari sini kelihatan jelas banget kan perbedaannya? Di satu sisi, kita punya back from untuk ngomongin perjalanan, yang santai dan umum. Di sisi lain, kita punya back from untuk keadaan kritis, yang serius dan darurat. Dua situasi yang benar-benar berbeda, tapi pakai idiom yang sama. Keren ya? Jadi, intinya yang perlu banget kita ingat dari penjelasan ini adalah fleksibilitasnya. Satu frasa back from ini bisa kita pakai buat situasi yang ringan, kayak cerita habis liburan, dan juga buat situasi yang berat, kayak cerita tentang seseorang yang selamat dari bahaya. Nah, sebagai penutup, saya mau ajak Anda berpikir sedikit. Setelah tahu ada dua makna ini, kira-kira dalam situasi apa nih Anda bakal paling sering pakai frasa back from? Apakah buat cerita seru soal liburan? Atau mungkin untuk konteks lain yang lebih dalam? Coba deh, bayangin. Terima kasih telah menonton. Thank you for watching this video. Hopefully useful. Don't forget to like and subscribe.